Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Alziani dengan NIM 1917407015 akan mempresentasikan tentang administrasi pembiayaan. Tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan. Administrasi pembiayaan, konsep manajemen keuangan pendidikan. Pembahasan pertama dari konsep manajemen keuangan pendidikan adalah pengertian manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan, dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Nanang Fatah, pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan, dan lain-lain. David Wijaya menyebutkan manajemen keuangan sekolah adalah serangkaian kegiatan mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan pengurusan atau ketatausahaan keuangan meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan pendidikan dapat dimaknai dengan serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Menurut Sulistiyorini, fokus manajemen keuangan pendidikan adalah memfungsikan dan mengoptimalkan kemampuan menyusun secara anggaran sekolah, rencana anggaran sekolah, mengelola sekolah berdasarkan rencana dan anggaran tersebut, dan memfungsikan masyarakat untuk terlibat aktif berpartisipasi mengelola sekolah. Bisa kita simpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan sistemik dari perencanaan penggunaan keuangan, pengawasan dan evaluasi, serta pertanggungjawaban perlaporan. Selanjutnya kita ke bagian kedua, yakni ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Menurut Arwi Dayanto dan kawan-kawan, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari 4 aspek kegiatan, yakni penyusunan atau perencanaan anggaran, pembukuan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Aspek kegiatan yang pertama yaitu perencanaan anggaran atau budgeting, merupakan kegiatan mengidentifikasikan tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional dan dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Dalam penyusunan anggaran, pengelola keuangan perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu bersumber dari orang tua murid, komite masyarakat, maupun pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian aspek yang kedua yaitu pembukuan atau accounting. Pembukuan atau accounting dapat memanajemen keuangan pendidikan meliputi 2 hal. Pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini disebut juga dengan istilah pengurusan tata usaha. Kedua, kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Aspek kegiatan yang ketiga yaitu pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan atau auditing merupakan kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Kemudian yang terakhir ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan
dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Selanjutnya, bagian ketiga dari konsep manajemen keuangan pendidikan yaitu sumber-sumber keuangan pendidikan. Sumber keuangan pendidikan yang pertama ada pemerintah. Sumber keuangan dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dan dalam isian kegiatan yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dengan dana rutin. Kemudian orang tua siswa. Pendanaan dari orang tua peserta didik disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Pendanaan ini disebut juga dengan istilah iuran komite yang besarannya ditentukan melalui rapat komite. Kemudian masyarakat. Pendanaan pendidikan dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya sukarela baik secara pribadi maupun kelompok. Dana dari alumni. Dana dari alumni adalah pendanaan yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Dana dari peserta kegiatan. Dana dari peserta kegiatan adalah pendanaan yang bersumber dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Pendanaan ini bisa bersumberkan dari peserta didik, guru maupun masyarakat tergantung bentuk acara yang diselenggarakan. Kemudian yang terakhir ada dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Banyak sekolah-sekolah saat ini mengembangkan usaha untuk meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan. Kewirausahaan sekolah dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekolah sendiri seperti peserta didik maupun guru dan staf atau dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Pembahasan selanjutnya yakni prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama ada transparansi. Prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan yang pertama ada transparansi. Transparansi artinya keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Transparansi keuangan sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan. Selanjutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya yang menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas manakala kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dalam kualitas outcomes yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran, input dan outputnya, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. Dilihat dari segi penggunaan daya penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya namun tepat mencapai tujuan yang telah direncanakan.
Selanjutnya, tugas pengelola keuangan. Menurut Chandra Safara, dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas, yakni otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang, serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki fungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Kepala sekolah tidak dibenarkan melakukan fungsi bendahara karena kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan ke dalam. Adapun bendahara melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan, sekaligus dilimpahi tugas sebagai ordonator untuk melakukan pengujian hak atas pembayaran. Pembahasan yang terakhir yaitu proses pengelolaan keuangan. Proses pengelolaan keuangan yang pertama, perencanaan anggaran, penganggaran terhadap sarana dan prasarana pembelajaran, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan keberlangsungan proses belajar dan mengajar merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi sekolah, karena penganggaran tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, anggaran juga dapat berupa non-keuangan dari rencana operasional yang telah ditetapkan. Yang kedua, strategi mencari sumber dana sekolah. Pertama, membangun usaha koperasi. Kedua, membuka kursus. Ketiga, pengajuan proposal kepada pemerintah daerah dan swasta. Keempat, penggalangan dana dari para donatur. Kelima, penggalangan dana dari para alumni. Keenam, dana orang tua siswa atau wali peserta didik. Selanjutnya, penggunaan keuangan sekolah. Dana yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dibukukan dan diagendakan untuk selanjutnya dipergunakan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam menggunakan dana sekolah, pengelola keuangan dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen, seperti tidak mewah, menggunakan dana sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan sekolah. Kemudian pengawasan dan evaluasi anggaran. Menurut Komarudin, langkah-langkah pengawasan adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan standar. Pengawasan dimulai dengan mengembangkan batasan atau rincian strategi spesifik dan praktis sebagai acuan pelaksanaan pengawasan. Pengukuran pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan perbaikan. Terakhir ada pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah adalah sebuah laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan dilakukan oleh bendahara dan staf sekolah. Laporan keuangan berisikan tentang pemasukan, pengeluaran, dan pemakaian biaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.